Smart listeners, kali ini saya akan berbagi inspirasi. Bagaimana caranya agar amal bersedekah itu menjadi mudah untuk dilakukan, bahkan dapat menjadi gaya hidup dan bikin ketagihan, yaitu dengan teknik pemberdayaan pikiran bawah sadar. Sedekah itu sangat banyak variannya. Ada sedekah tenaga, sedekah waktu, sedekah pikiran, bahkan sedekah telinga. Dan tentunya yang paling populer adalah sedekah finansial. Mari lapangkan jiwa Anda untuk kita simak lebih dalam ya. Gunakanlah prinsip sedekah, lupakan, sedekah, lupakan, sedekah, lupakan. Ntar kalau lupa beneran gimana? Tenang, ada malaikat yang mencatat. Gak ada yang bakal terlewat. Laporannya lengkap, langsung ke Allah. Dan Allah akan membalas sesuai kehendaknya, itu pasti. Kalau belum ikhlas gimana? Latihan aja dulu. Biasakan aja dulu. Kalau meminjam istilahnya Ipo Santoso, sedekah itu gak harus nunggu ikhlas. Ikhlas gak ikhlas, yang penting sedekah aja. Beliau menganalogikan dengan sholat. Sholat itu khusyuk gak khusyuk, ya harus sholat. Insya Allah seiring bertambahnya pemahaman dan keimanan, maka akan lebih mudah kita mendapatkan sholat yang khusyuk. Nah, agar tidak terasa berat, mulailah sedekah dengan suatu hal yang terasa ringan. Misalnya sedekah uang Rp1.000 setiap hari. Setiap bertemu dengan pengemis tanpa pikir panjang, langsung berikan Rp1.000 tersebut. Jika hal ini dilakukan setiap hari, bahkan dalam satu hari kita lakukan secara berulang, maka adanya aktivitas yang berulang akan disimpan otak sebagai informasi yang paling kuat tersimpan di dalam pikiran bawah sadar Anda. Orang Indonesia ketika jalan-jalan ke belahan Eropa, biar kata sudah makan roti dalam jumlah yang besar. Ketika waktu makan siang ataupun makan malam, tetap saja mereka merasakan bahwa pada hari itu belum makan. Karena apa? Sejak kecil kita selalu ditanamkan oleh orang tua bahwa yang namanya makan adalah dengan makan nasi. Sehingga otak kita pun merekam bahwa jika belum makan nasi, maka hari itu kita belum makan yang cukup. Nah, sedekah yang dilakukan berulang-ulang bukan lagi suatu keterpaksaan, tetapi sudah menjadi habit yang baik. Kekuatan pikiran bawah sadar kita begitu besar, dan kita dapat memanfaatkannya meraih sukses dengan mudah melalui pemberdayaan pikiran bawah sadar melalui aktivitas sedekah yang kontinu. Selanjutnya, temukanlah kenikmatan dan kebahagiaan saat bersedekah. Hal ini penting agar sedekah dapat dilakukan kontinu dan menjadi amal unggulan. Bersedekahlah dengan sesuatu yang bernilai bagi Anda. Kebanyakan wujudnya adalah uang. Namun lebih luas lagi ketika Anda bersedekah pikiran, tenaga, ataupun ilmu yang Anda suka, maka dengan menyumbang sesuatu yang Anda suka membuat Anda juga merasa berharga karena memberikan sesuatu yang berharga. Selain itu, agar Anda semakin merasakan nikmatnya bersedekah, maka bersedekahlah kepada sesuatu yang disukai sehingga hati Anda tergetar karenanya. Mungkin suatu ketika Anda ingin menyumbang perbaikan jembatan. Di lain waktu Anda membantu mencucikan mukena di suatu masjid. Keesokan harinya Anda mendengarkan dengan sabar curhat seorang nenek tidak dikenal. Suatu hari mungkin Anda meminjamkan modal usaha bagi seorang sahabat yang baru tertimpa musibah. Intinya adalah Anda sebaiknya bersedekah pada hal yang membuat perasaan Anda tergetar. Smart listener, mari kita lanjutkan bersedekah dalam kuantitas yang dapat mengharu-birukan perasaan. Bagaimana rasanya memberi sedekah 1% dari penghasilan kita? Jika seseorang dengan penghasilan 10 juta, maka bersedekah 100.000 mungkin belum menggetarkan. Coba tingkatkan menjadi 5%, menjadi 500.000 dan istiqomahkan. Baru terasa berat. Cobalah. Setiap orang memiliki kadar kuantitas berbeda.
agar hatinya tergetar ketika menyumbang. Nilai 10% biasa menjadi anjuran dalam sedekah, walaupun ini bukanlah hal wajib. Mungkin karena sejumlah nilai itulah kita akan merasakan beratnya melepaskan kenikmatan. Setiap orang akan berbeda dalam merasakan sensasi aneh yang membahagiakan ini. Kondisi di mana keluarnya hormon serotonin dan endorfin yang membanjiri tubuh Anda yang menyebabkan seseorang merasa tenang, nikmat dan bahagia. Pengalaman emosional seperti inilah yang akan tersimpan baik dalam pikiran bawah sadar Anda, sehingga akan mempengaruhi perilaku positif Anda seterusnya. Smart listeners, bagaimana? Anda sudah merinding dan tergetar ingin segera bersedekah?